Ininya kayaknya bentar. Cuk, kuat tuh itu tambang kalau ditarik. Buat apa ya tambah. Kalau nggak kuat mending ditambah. Bapak nanti kita yang akan ajarkan yang paling umum dan paling mudah itu teknik rope squeezy. Rope squeezy itu Bapak, ini ada teknik bandul, punten ujungnya. Yang ujung ini Bapak bikin bandul. Oh sudah ada ya? Yang belum sama yang sudah gitu kan. Oke. Atau misalkan boleh ini, tapi saya sebetulnya kurang recommended untuk yang ini. Kalau untuk rope squeezy karena dia bisa ngikat menjerat leher. Jadinya mengencang, kemudian nanti menjerat. Tapi ini bisa pakai untuk kepala. Jadi nanti kepala masuk sini. Kemudian ini ke atas, ini ke bawah. Ya. Itu buat tali tambahan kepala depan supaya tidak ketika ditarik dia dalam keadaan apa kan biasanya tambang dari kandang itu suka rapuh Pak. Jadi kalau ditarik suka putus, nah maka ada tali tambahan. Itu namanya halter. Nanti dipraktekkan sama petugas. Atau nanti Bapak kalau ada tambang di rumah, nah ini ujungnya dibikin bandul. Dibikin bandul, kemudian nanti ini dibikin teknik simpul hidup. Nah panjang ini sesuaikan dengan leher sapi. Nanti ini masuk Pak, masuk kemudian ini dimasukkan, tarik kunci. Fungsinya apa? Sekali lagi supaya ini lebih longgar tapi tetap mengikat. Kalau ininya simpulnya kayak tadi lobang, khawatirnya nanti menjerat. Makanya ada sapi yang mati duluan karena tambangnya lebih tajam daripada pisaunya. Paham Mbak ya? Saya ulang lagi. Oke, ujungnya dibikin bandul. Kemudian dibikin simpul hidup, masuk ke leher, ini dimasukkan, tarik. Nah setelah ini baru nanti kiri kanan masuk ke perut. Ya ini belajar ininya dulu Pak. Ya paham Pak? Kita praktekkan ya. Terus tadi mengikat mengikat kaki. Mengikat kaki itu karena hewan sudah roboh, diikat kakinya harus cepat. Maka Bapak siapkan 2 tambang, tidak terlalu panjang, 4 meter cukup, 4 atau 3 meter. Kemudian bikin simpul. Ini seperti ini, kemudian ini diambil. Ini untuk kiri, ini untuk kanan. Masukkan, setelah masuk ini dikunci. Paham ya? Nah, yang tugas pengikat kaki itu harus khusus. Kenapa? Karena sudah dibikin gini, kemudian tidak ngerti, ini dibudal lagi. Akhirnya diikat gitu kan, padahal tidak efektif. Nanti ada petugas yang megang tali untuk squeezy, ada juga yang petugas untuk kaki secara khusus. Cukup nggak tambangnya? Cukup ya. 12 meter, dia 4 meter. Oke, kita ajarkan satu teknik dulu ya, namanya rope squeeze atau rope squeezy. Di kepala dulu. Tambah dulu. Ya. Sapinya pasti tidak akan tenang karena banyak orang, Pak. Ya. Bapak kalau handling sapi, kalau Bapak berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Jangan setengah-setengah.
Itu yang tambang kaki. Cukup nih. Oh, sing ikatnya mau aku simpul kupu-kupu. Kita gesper dulu atau squeeze dulu? Menurut Squeeze dulu aja ya. Nah ini kalau kepalanya sudah aman Pak, supaya tidak putus, maka satu orang pegang kepala usap-usap, kemudian dua orang itu kiri kanan. Coba. Ini. Tinggal masukin aja. tarik di ini dulu, dideketin dulu. Ini pun jangan terlalu kencang. Cukup itu. Nah, Isi. oke. Pegang ini ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Bapak bisa bergantian atau bisa dilempar. Kalau sapinya agak lincah, bisa dilempar, Pak. Tapi kalau tenang, deketin saja. Kemudian masuk. Nah, masuk lagi. Oke. Oke, jangan ditarik sebelum simpulnya kenceng, ya. Setelah itu, luruskan badan sapi dengan para penarik. Boleh dibantu, Pak. Awal ke sana ya? Oke, kita geserkan dulu, Pak. Jangan dulu dikencengkan, Bapak tenang saja. Kiblatnya kemana? Ke sana? Apakah itu? Oh, benar tadi. Oh ya, orang Cirebon tak apalin, iya. Ya, sudah benar ke sana ya? Oke, yang kelihatan dari sana ya? Kalau hewannya bisa seperti ini, berarti dia jinak, Pak. Menyesuaikan tempat aja ya. Nanti aktualnya harus menghadap ke arah. Oke, sebelum ditarik, Bapak pastikan si simpul ini sudah kenceng. Tarik ke bawah, kencengkan, kemudian ini juga sama. Nah, kalau sudah tidak bisa ditarik lagi, berarti ini sudah kenceng. Boleh dibantu untuk narik, Pak. Tariknya asal ditahan saja. Jangan digentak, Bos. Siap. Ya perintahnya. Siap. Siap. 1, 2, 3 tarik. Bismillah, Allahu Akbar. Kaget ya. Nah, setelah jatuh, yang pegang kawang 1 orang, yang memposisikan kepala 1 orang. Sekali lagi, tenaga sapi itu ada di sini, Pak. 1, kemudian, nah, cepet-cepet yang kaki. Nggak usah lah, ya. Kaki mah tidak usah dipraktekkan, Mbak, ya. Kasihan. Ya. Kalau bisa, lagi patungan lagi 500 ribuan ya, kita potong. Tambah 500 ribuan. Nah, 1 orang kunci kepala, 1 orang dia narik gelambir ini. Itu yang dari sini, 1 orang tarik gelambir sampai kenceng, sampai tidak
tidak ada yang bisa ditarik lagi. Sudah. Giring. Tarik hampirnya. Nah, ini jakun Pak, nyendol kelihatan, potongnya di sini. Tapi Bapak jangan megang itu. Nah, segitu itu. Ini kelihatan Paknya, nyendol. Nah, potongnya di sini. Atau Bapak susah nih, karena konsentrasi susah menemukan jakun. Dari sini pegang Pak, 5 jari berarti daerah sini dipotongnya. Ini dari rahang 5 jari itu. Ujung rahang 5 jari berarti daerah sini dipotongnya. Posisikan pisau, tarik. Oke, cukup. Kasihan Pak sapinya. Oke, boleh dilepas. Pelan-pelan. Dah, dilepaskan aja, nanti dia bangun sendiri. Ayo Tangi. Hewan sekali lagi dia punya retensi setengah menit sampai 2 menit tidak bergerak. Udah biarin lagi nyaman lagi ini. Pak Haji, mana Pak Haji? Sapinya lagi acting dulu, kita hargai. Ini udah biarin aja. Pak Haji yang punya sapi. Ikhlas. Haji, Pak Haji. Ikhlas. Nyoksok jero. Ini sapi itu sekali lagi ketika dia roboh, dia kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Maka saat itulah Bapak lakukan sembeli. Kalau gesper itu bisa masuk. Kok dibuka aja dulu? Ya. Oke, paham Pak ya? Itu rope squeeze. Sekarang yang kedua, teknik gesper. Teknik gesper itu hanya boleh dilakukan ketika kaki depan kiri itu diamankan. Gesper. Kaki kiri diamankan, kaki belakang juga diikat nanti ke belakang. Kaki belakangnya masih ada tambang. Kemana dia ikat? Jangan terlalu tekan. Biar ini kembangin aja. Oke, diposisikan dulu. Posisikan dulu. Pelan-pelan tarik Pak kunci. Nah, tenang. Baru gesper. Yang baruan aja apa? Iya. Dari bawah. Sini. Nah, teori gesper ini Pak fungsinya ini hanya boleh ditarik kalau gespernya sudah kenceng. Jadi dikencangkan dulu, baru boleh ditarik. Jangan pada saat longgar ditarik, nanti dia akan kebanting juga. Terus ke bawah. Gespernya di bawah. Nah, tarik sampai kencang.
Boleh itu ditarik lagi. Sudah gitu, tarik terus. Munci. Enggak, udah gitu. Ah. Nggak bisa. Nah, Munci. oke. Siap. Siap. Ya, sama Pak. Ini kurang bawah ya. Si simpulnya nanti Bapak lebih bawah lebih bagus. Sama daerah ini adalah tenaganya satu kawang, kedua kepala. Ekor Pak. Ekor ini dia ke dalam nih, tandanya dia stres. Bapak boleh injak sini. Tidak boleh si ekor itu ditarik. Karena dia sangat sakit berkaitan dengan saraf. Cukup ujungnya diinjak, aman. Setelah itu Bapak cepat-cepat sembelih. Atau kalau lama nyembelihnya, ikat kakinya keempat-empatnya. Oke, tidak ada ulangan. Tadi video nanti di-share. Karena apa? Diulang-ulang, kasihan sapinya. Hormatnya dibayar. Insya Allah. Sing berkah kanu gaduhna Pak Haji komo dipasikeun. Cukup ya? Nah, kalau Bapak mendekati sapi, mau ngikat misalkan, Bapak usap dulu. Kalau dia masih bergerak, jangan didekatin, berarti dia masih sensitif. Usap lagi, kalau sampai dia diusap diam, berarti dia sudah mulai familiar dengan kita, baru diikat. Ya, jadi tangan kita itu untuk mendeteksi apakah dia masih sensitif atau tidak. Terus ketika mengikat kaki, jangan sekali-kali jongkok. Ya, karena dia akan merasa bahwa dekat dia itu ancaman, dia akan nendang. Makanya posisinya ruku paling banter. Gitu, supaya apa? Ketika dia nendang, kita masih punya jeda untuk mundur. Oh iya, satu lagi Pak. Daerah yang harus dihindari adalah depannya sapi dan belakang bokongnya sapi. Jadi Bapak posisi di sini. Ini posisi berbahaya. Kenapa? Karena sapi akan merasa di belakang dia itu ancaman. Sapi penglihatannya tuh luas tapi terbatas. Karena dia hanya ke pinggir. Belakang tidak kelihatan, depan tidak kelihatan. Makanya dia akan merasa itu ancaman buat dia. Ditendang pasti. Tergeser. Terancam. Oh iya, benar. Ya. Kalau sapi itu kan kalau nggak salah dia nembaknya ke samping tadi. Ke sini. Kata siapa? Ada sapi jenis RO, ya, sapi jenis RO itu Rote Ongole atau SO Sumbawa Ongole. Dia nendangnya ke depan. Jadi yang di depan bukan disepak, ditendang. Dia punten Pak, kalau disebut terbang. Loncat kemudian nendang belakangnya. Dan saya masih ada videonya Pak. Makanya di mana daerah tendangan itu? Di daerah yang tidak dia lihat. Depan, belakang, dan di bawah ketika Bapak jongkok. Karena dia juga tidak melihat bawah.